Halo Mbak, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Selamat malam, Mas. Alhamdulillah baik, Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Permana Agung Nugroho. Saya merupakan konselor yang akan menemani Mbak selama 15 menit waktu konseling ke depan. Sebelumnya, Mbak boleh perkenalkan terlebih dahulu Mbak, namanya biar enak nanti dipanggilnya selama sesi konseling. Oke, Mas. Perkenalkan, nama saya Putri Fakrani Bantam. Mas bisa panggil saya Putri aja. Kesibukannya saya saat ini tuh saya seorang mahasiswi aktif semester 5, Mas. Oke, baik. Mbak Putri ya. Oke, Mbak Putri, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Biro Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saat ini saya berada di bawah supervisor psikolog. Saya akan mendengarkan penuh semua permasalahan yang Mbak Putri ceritakan nanti ke depan. Dan Mbak Putri tidak perlu khawatir karena saya akan menjamin kerahasiaannya. Sebelumnya, apapun yang Mbak ceritakan nanti, apabila ada keterkaitan dengan pihak ketiga, dan itu sangat mengancam kesehatan mental Mbak, Mbak tidak perlu khawatir karena saya akan menginformasikannya kepada supervisor saya. Oke Mbak, bisa dipahami ya? Bisa, Mas. Oke, baik. Oke, kita bisa mulai sesi konselingnya. Mbak Putri, boleh tolong ceritakan apa sih yang membuat Mbak Putri itu datang ke Biro Psikologi kami, Mbak? Jadi gini, Mas. Aku tuh akhir-akhir ini tuh apa namanya? Merasa apa namanya? Saya tuh akhir-akhir ini tuh kurang tidur dan merasa tuh kayak banyak pikiran gitu loh, Mas. Bisa diceritakan lebih spesifik, Mbak? Kan saya ini kan juga kan seorang mahasiswa ya Mas ya. Dan posisi saya saat ini tuh kayak udah mendekati semester akhir. Terus? Oke, nah terus selain itu aku juga akhir-akhir ini tuh sangat sibuk walaupun perkuliahannya tuh secara daring atau online. Tetapi kayak sibuk aja gitu, belum juga harus merawat kucing saya yang sedang diare. Terus juga dengan tugas-tugas yang terus-menerus ada dan dikejar deadline gitu loh, Mas. Hmm. Oh, wah Mbak Putri ini ternyata ini ya Mbak sangat sibuk sekali ternyata dan Mbak Putri juga eh, masih bisa bertahan hingga sekarang dengan kesibukan Mbak Putri yang alami saat ini ya Mbak. Iya, Mas, lumayan sibuk sih, Mas. Terima kasih ya, Mas. Oke, baik. Mbak Putri kalau boleh tahu bagaimana Mbak respon Mbak mengenai kesibukan Mbak Putri yang alami saat ini Mbak? Pastinya tuh pastilah ya, Mas ya. Apalagi dari tugas-tugas kuliah yang saya terima ini kan seperti nggak ada berhenti-berhenti itu loh, Mas. Kayak banyak banget dan itu tuh dengan deadline yang saling kejar. Oke, baik. Apa ya kalau boleh tahu Mbak Putri apa yang dimaksud dengan deadline yang saling dikejar itu seperti apa? Jadi kayak deadline yang satu sama deadline yang lain tuh kayak saling berdekatan tuh loh Mas. Oke, terus? Terlebih lagi tuh saya juga kan ingin bersantai juga kan. Kayak misalnya pengen pergi main gitu, tapi itu tuh pikiran saya tuh ya itu masih di tugas-tugas sama kucing saya ini. Maksudnya gimana Mbak? Bisa diceritakan lebih spesifiknya? Nah, jadi kan kalau perkara tugas kan banyak kan, jadi itu tuh dengan deadline yang lumayan berdekatan. Nah, juga tuh datangnya tuh sekali banyak gitu kan, Mas. Nah, jadi tuh bikin saya tuh agak pusing, stres gitu. Padahal bikin niatnya tuh mau main terus ngilangin beban pikiran, ternyata masih aja dipikirin itu terus gitu loh, Mas. Oke, baik. Jadi Mbak Putri di kejadian ini tuh membuat Mbak Putri jadi stres dan susah tidur gitu ya Mbak? Iya, Mas, benar banget, Mas. Oke, baik. Lalu apakah ada perasaan lain yang membuat Mbak Putri jadi stres dan susah tidur Mbak? Ada, Mas. Saya tuh merasa kayak diri saya gelisah gitu loh. Hmm,
Kegelisahan muncul ini apakah dari suatu kejadian lain di luar kesibukan Mbak atau bagaimana Mbak? Kalau boleh tolong ceritakan. Sebenarnya tuh enggak sih Mas, cuman gimana ya, saya hanya ingin istirahat seperti yang saya katakan tadi, ingin tenang sedikit, tapi tugas baru muncul lagi gitu loh Mas. Oke, kalau boleh tolong Mbak Putri bisa berikan contohnya itu seperti bagaimana gitu. Nah, misal tuh ketika saya sudah mengerjakan tugas A di mata kuliah A dan di hari yang sama pasti muncul lagi tugas lain di mata kuliah B. Jadi seperti ada tugas yang muncul di hari yang sama dan memiliki deadline yang sama dan diberi waktunya tuh juga agak lumayan gak banyak-banyak banget sih Mas. Nah, terus saya juga kan mengerjakannya tuh kayak gimana ya, mengerjakannya tuh kadang mau istirahat tapi kepikiran ya udah jadinya dikerjain. Oke. Oke, baik. Jadi Mbak Putri ini ya, jadi perasaannya jadi gelisah gitu ya Mbak. Iya benar. Oke. Sebelumnya apakah juga ada kejadian dari Mbak Putri sendiri yang membuat Mbak Putri menjadi sangat sibuk hingga seperti sekarang ini Mbak? Ada sih Mas. Oke. Jika ada, apakah apakah kejadian itu Mbak bisa tolong ceritakan lebih spesifiknya? Sebelumnya tuh Mas, aku tuh sebenarnya memiliki kebiasaan. Nah kebiasaan saya tuh apa namanya, mengerjakan tugas yang cenderung lebih sulit daripada tugas yang gampang. Nah, karena kebiasaan saya yang harus tugas sulit itu selesai duluan, itu tuh yang jadinya tuh tugas yang lainnya tuh terbengkalai gara-gara tuh waktunya habis di tugas yang sulit ini, Mas. Jadi tuh saya bukan melupakan sih kayak menyampingkan tugas-tugas yang lain dulu untuk mengerjakan tugas-tugas yang menurut saya sulit gitu loh, Mas. Oke, baik. Selain itu, apakah ada hal lagi terkait mungkin tadi kan kesulitannya di eh, tugas yang bisa dibilang sulit dan lebih cenderung mengambil tugas yang lebih sulit daripada tugas yang mudah. Apakah ada hal lain yang mungkin dialami oleh Mbak Putri sendiri, misal dalam hal belajar atau apa, Mbak? Nah, oh iya Mas, jadi tuh saya juga kan kayak tugas itu tuh bukan cuma tentang kuis. Nah, saya tuh kayak disuruh bikin video atau apa gitu. Nah, saya tuh juga kurang lancar berbicara gitu loh, kayak sulit berbicara dengan menggunakan bahasa formal gitu loh, Mas. Jadi itu kendalanya sih ya, makanya saya bilang sulit itu kan kayak sulitnya sebenarnya biasa aja, tapi tuh kayak yang bikin sulit itu loh. Kita kan biasa pakai bahasa yang nggak formal kan, Mas. Tiba-tiba disuruh bikin kayak gitu ya sulit. Kadang kadang masih keceplosan aku, kadang masih keceplosan saya. Ya kayak saya berbicara sama Mas ini, kadang aku, kadang saya gitu. Jadi masih agak agak sulit di bahasa Indonesia gitu loh, Mas. Oke, baik. Jadi Mbak Putri ini ya istilahnya tuh gelisah karena sebelumnya juga Mbak Putri memiliki kebiasaan untuk mengerjakan pekerjaan dalam hal ini tuh keterkaitannya dengan perkuliahan, di mana Mbak Putri juga memilih tugas yang dirasa paling sulit. Terlebih lagi Mbak Putri juga mengalami istilahnya itu kesulitan berbicara secara formal begitu ya Mbak? Iya, benar sekali, Mas. Oke, baik. Eh, itu mungkin ini ya Mbak, pasti rasanya sulit banget ya. Iya, Mas, sangat-sangat sulit sih bagi saya. Oke, sebenarnya juga ini sih Mbak, saya juga memiliki pengalamannya hampir serupa dengan apa yang Mbak Putri alami saat ini. Eh, di saat itu juga saya merasakan rasa marah dan stres. Tetapi saya untuk berusaha untuk merubah hal itu semua. Ya, alhamdulillah saya bisa sampai sekarang ini sih Mbak. Saya tidak pernah berpikir sampai situ sih, Mas. Oke, nggak apa-apa Mbak Putri. Oh yang kalau boleh tahu gimana Mbak keadaan peliharaan Mbak? Oh,
By the way, nama peliharaan saya Laluna ya. Hmm. Jadi Laluna sekarang tuh udah nggak separah kemarin sih. Kayak kemarin kan parahnya tuh kan diare. Hampir tiap saat buang air terus kan. Nah, sekarang tuh saya udah kasih obat obat diare. Jadi itu tuh udah agak agak lumayan sih Mas. Udah alhamdulillah udah mulai membaik gitu. Hmm. Oh, sebelumnya apakah ini Mbak, peliharaan Mbak ini ada memiliki penyakit atau apa gimana Mbak kok dikasih obat atau apa itu tadi? Nah, sebelumnya sih apa namanya? Dia tuh nggak punya penyakit ya, karena mungkin kucingnya diadopsi, jadi masih penyesuaian tentang tempat tinggal dan juga makanan kan Mas. Jadi tuh ya itu cuman diare doang sama sama kutuan. Itu doang sih. Dan dia tuh kadang karena diare, jadi tuh dia tuh kadang buang kotoran tuh suka sembarangan tempat gitu loh, Mas. Oh, Jadi oke. jadi padahal tuh saya sudah menyediakan pasir buat dia buang kotoran, tapi kadang-kadang tuh di sofa lah, di baju-baju saya lah kayak gitu-gitu, Mas. Oke, baik. Oke, Mbak Putri, ini ya berkaitan dengan permasalahan yang Mbak Putri alami ceritakan tadi, adakah usaha yang Mbak Putri sudah lakukan? Gimana Mas? Maaf ya, rumah saya deket jalan jadi ribut. Oh, kan nggak Gimana Mas? apa-apa. Jadi gini Mbak Putri, pertanyaan saya, apakah ada eh, usaha yang sudah Mbak Putri lakukan hingga Mbak Putri istilahnya itu, jadi usaha apa yang sudah Mbak Putri lakukan di dalam permasalahan Mbak Putri ini? Usaha ya Mas? Mas tanya usaha ya? Ya. Saya tuh ini sih kayak udah mulai mendahulukan kalau masalah tugas ya Mas ya. Mm-mm. Saya kayaknya kalau maaf Mas. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau masalah tugasnya tuh saya kayak udah gak terlalu mikirin yang berat-berat biar nggak stres gitu kan Mas. Jadi tuh kalau menurut saya itu sulit, ya sebisa mungkin saya ambil yang gampang dulu. Kalau menurut yang peliharaan saya, mungkin saya lebih menjaga kebersihan tempatnya sama menjaga dia makan biar dia nggak diare kan Mas. Terus sering sterilin tempat tinggal dia. Gitu Oke, gitu aja sih Mas. oke, baik. Oke, baik Mbak Putri, mengenai masalah yang sudah diceritakan oleh Mbak Putri tadi, Mbak Putri saat ini sedang lelah dan gelisah dikarenakan kesibukan yang Mbak Putri sedang alami saat ini tuh dikarenakan adanya ini ya pekerjaan kuliah. Di samping itu juga kesibukan Mbak Putri dengan peliharaan Mbak. Dari semua itu rasa lelah dan istilahnya tuh rasa lelah dan gelisah Mbak Putri itu paling dominan dirasakan dari tugas perkuliahan begitu ya Mbak. Dan dari rasa lelah dan gelisah ini yang disebabkan dari kebiasaan karena Mbak Putri itu sebelumnya memiliki kebiasaan untuk mengerjakan tugas yang paling sulit ketimbang tugas yang paling mudah. Selain itu juga Mbak Putri memiliki kesulitan untuk berbicara dengan menggunakan bahasa formal, begitu ya Mbak? Benar Mas. Oke, baik. Eh, oke Mbak Putri, mengenai cerita yang sudah Mbak Putri ceritakan ini akan sangat bermanfaat untuk sesi konseling berikutnya. Maka untuk sesi konseling pada malam hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terkait permasalahan yang sudah Mbak Putri ceritakan saat ini, Mbak Putri tidak perlu khawatir karena saya sebagai konselor akan menjaga seluruh kerahasiaan Mbak sebaik mungkin. Oke baik Mas, terima kasih ya Mas. Oke, oke Mbak Putri, sebelumnya gimana Mbak perasaannya setelah bercerita di biro psikologi kami? Udah agak mendingan sih Mas. Kalau udah bercerita kayak gini Mas. Daripada nggak cerita kan lebih mampet sih kalau nggak cerita. Sekarang saya udah punya kawan cerita hitungannya ya. Jadi udah agak mendingan Mas. Oke, oke Mbak Putri, sebelum mengakhiri sesi konseling pada malam hari ini, adakah hal lain yang ingin Mbak Putri ceritakan lagi? Sudah tidak ada Mas. Terima kasih ya.
Oke, baik Pak Putri, sama-sama.